Shalom, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Vikaris Jonathan Dea Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga yang mengatakan, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Jemaat Tuhan, marilah berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa,
serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan ketenangan dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat memahaminya, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi menurut kami dan menurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar bahwa tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada ibadah saat ini merupakan tema yang sangat menarik untuk kita perdalam, untuk kita pahami lebih dalam lagi. Tema pada saat ini adalah antara kekinian dan juga kekekalan. Melalui tema ini kita dapat melihat bahwa hidup ini harus terus maju, walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Melalui tema ini juga, kita sebagai anak-anak Allah juga harus berani untuk melangkah, untuk mengambil satu keputusan demi kehidupan kita yang lebih baik lagi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masih banyak orang di luar sana yang terlihat takut untuk melangkah. Ia bimbang untuk membuat satu keputusan penting dalam kehidupannya. Ketakutan dan kebimbangan ini muncul karena ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan di dalam diri mereka. Kemudian ada juga pikiran-pikiran negatif, sehingga ketika melihat satu realita kehidupan, pikiran negatif dulu yang pasti muncul. Ketika diperhadapkan dengan suatu pilihan, mereka tidak melihat peluang dari pilihan itu, melainkan berpikir negatif terlebih dahulu. Inilah yang membuat banyak orang, mungkin ada di antara kita, yang masih takut dan bimbang untuk membuat satu keputusan dan melangkah maju untuk kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan kita sebagai umat Allah, kita tidak boleh mempertahankan sikap yang demikian. Kita harus berani untuk maju dan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Kita harus berani karena kita memiliki Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kekekalan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kekekalan, maka di pikiran kita pasti akan muncul satu kalimat hidup kekal. Ya, hidup kekal merupakan suatu anugerah dari Yesus Kristus, di mana ketika kita sudah mendapatkan hidup kekal itu,
tidak akan pernah kita merasa sakit, kita tidak akan lagi merasakan penderitaan, kita tidak akan lagi menangis, dan kita pun tidak memiliki pemikiran-pemikiran negatif lagi. Mengapa bisa demikian? Karena hidup kekal atau kekekalan ini memberikan kita suatu gambaran bahwa kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, sang sumber hidup kekal itu. Dan itu membutuhkan proses, tidak instan. Nah, maka dari itu kita harus berjuang untuk meraih kekekalan itu dari saat ini. Kita harus merespon anugerah kekekalan dari Yesus Kristus yang telah kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima kekekalan, kita harus berani untuk melawan rasa takut kita. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Mari kita perhatikan kehidupan jemaat Tesalonika dalam renungan kita saat ini. Jemaat ini dibentuk oleh Paulus, Silas atau Silwanus, dan juga Timotius. Mereka memberitakan Injil di Tesalonika dengan waktu yang cukup singkat, sehingga penduduk di sana yang mengaku percaya kepada Kristus hanya menerima sedikit sekali pengajaran dari mereka. Akan tetapi Bapak Ibu, ada hal yang cukup menarik dalam pembacaan kita, yakni meskipun mereka menerima sedikit pengajaran, mereka mampu bertahan dalam menghadapi penganiayaan. Di ayatnya yang ketiga, di sana disebutkan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Artinya ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak lari. Mereka tidak gentar. Mereka tetap memiliki keberanian karena mereka mampu mempertahankan imannya kepada Allah. Mereka mampu menunjukkan identitas mereka sebagai anak Allah dengan melakukan kebaikan, mengusahakan perbuatan kasih di tengah penganiayaan. Dan semua ini mampu dilakukan oleh jemaat Tesalonika bukan karena kehebatan pengajaran dari Paulus, bukan karena kehebatan dari jemaat itu sendiri, melainkan karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka. Iman mereka bertumbuh karena ada kuasa Roh Kudus, dan juga iman mereka bertumbuh ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah sehingga Allah memimpin mereka dalam Roh Kudus dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mempertahankan iman. Dan perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, iman yang kita miliki inilah yang mampu memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Inilah yang harus kita teladani, yakni mempertahankan iman kita kepada Kristus. Mungkin ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Akan tetapi kita perlu untuk merefresh kembali. Jemaat Tesalonika mempertahankan iman mereka. Mereka mampu mempertahankan iman mereka karena mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Hal ini perlu dilakukan karena iman kita itu pasti akan goyah. Saya katakan sekali lagi, iman kita pasti goyah ketika menghadapi persoalan kehidupan. Meski demikian, jangan sampai iman kita hancur. Jangan sampai iman kita runtuh ketika menghadapi permasalahan itu. Maka dari itu,
Ketika kita menghadapi masalah, kita pasti datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan kemudian ketika kita sudah berdoa, kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kita bisa membuat satu keputusan yang bijak. Kita memiliki keberanian. Itu yang akan kita dapatkan. Akan tetapi tidak boleh berhenti di situ. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan penguatan karena imannya sedang goyah. Maka dari itu, kita yang telah mendapatkan kekuatan iman, kita yang telah merasakan kuasa Roh Kudus, kita harus membagikan hal itu kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga iman mereka tetap kuat. Iman yang kuat membuat kita tetap tegar dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dan ketegaran itulah yang kemudian menjadi suatu teladan bagi kehidupan orang-orang lain. Sehingga mereka pun menjadi semakin percaya kepada Yesus, bahkan yang tidak percaya menjadi percaya karena teladan kehidupan kita. Dan itu terjadi di Jemaat Tesalonika, di mana di ayatnya yang ke-7 di sana memberikan kepada kita kesaksian bahwa Jemaat Makedonia dan Akhaya imannya semakin kuat karena meneladani kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan kalau kita perhatikan ke ayatnya yang ke-8, di sana juga memberikan kesaksian bahwa keteladanan dari Jemaat Tesalonika juga tersiar ke berbagai daerah, sehingga mereka semakin percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan kata lain Bapak Ibu, ketika kita menjadi teladan, maka kita adalah pemberita Injil. Kita membuat orang lain menjadi percaya, kita membuat iman orang lain menjadi kuat, dan kita pun memuliakan nama Tuhan. Mereka meneladani kehidupan kita, karena kita melakukan pola kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan iman Kristen. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman kita. Tentu kita dengan berdoa, membaca Alkitab, dan jangan lupa saling menguatkan Bapak Ibu. Ini yang sering kali kita lupakan, saling menguatkan. Bagaimana caranya saling menguatkan? Saat ini di era COVID, kita tidak bisa berkumpul di gereja. Maka kita bisa SMS, telepon kah, WhatsApp, video call. Itu. Kemudian, kita pun juga merenungkan firman Tuhan melalui Alkitab, di mana kita juga akan semakin dikuatkan. Kita juga akan semakin tahu bahwa ada janji Allah yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita juga saling menguatkan, kegiatan ini juga akan memampukan kita untuk semakin yakin bahwa janji Allah itu pasti dipenuhi. Dan akhirnya kita beserta semua orang akan memiliki keberanian untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Selamat berziarah menuju kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan,
Mari kita berdiri untuk bersama dengan semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia-Mu. Dalam 1 minggu ini Engkau telah memberikan kami anugerah, berkat, kemampuan, keberanian, supaya kami bisa menapaki kehidupan, menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dan kami mampu untuk memutuskan pilihan yang paling bijak. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dan kami pun juga ingin menyampaikan harapan-harapan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB Immanuel WR Supratman ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa dalam kehidupan pelayanannya. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anaknya, sehingga melalui kehadiran keluarga Bapak Pendeta Yance Tonapa, kami dapat melihat kasih daripada Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta Sony serta Bapak Pendeta David dalam kehidupan berkeluarga mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan bagi para pelayan Tuhan, majelis jemaat, para pendeta, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan, kami boleh semakin bertumbuh, iman kami boleh semakin kuat, sehingga kami tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Engkau juga berkati pengurus pelkat, Engkau juga berkati pegawai kantor dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan pemulihan melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan melalui pendampingan yang dilakukan oleh keluarga. Engkau juga berkati Tuhan rekan-rekan kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar di tengah pertambahan usia yang mereka alami, mereka senantiasa bersukacita di dalam-Mu, dan mereka semakin memuliakan nama-Mu dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Berkati cita-cita mereka, berikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan seluruh aktivitas dengan baik. Engkau juga berkati keluarga kami, Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, Engkau berkati anak-anak kami dalam masa depannya, dan Engkau juga berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami naikkan hanya kepadamu. Serta peliharalah kami dalam seluruh kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus Yesus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Kita
Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.